Saat ini kami sudah terhubung dengan Ibu Dwi Korita, Kepala BMKG. Selamat malam, Ibu Dwi Korita. Selamat malam, Mas Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Ibu bisa diceritakan kondisi yang terjadi dan di mana tepatnya gempa ini terjadi? Apakah benar di Bekasi atau ada titik lain, dan apakah ada potensi terjadi gempa susulan? Jadi data yang tercatat pada seismograf jaringan seismograf BMKG, gempa yang terjadi pada hari ini 20 Agustus 2025 pukul 19.54 waktu Indonesia Barat, lokasi berada pada koordinat 6,48 derajat lintang selatan dan 107,24 derajat bujur timur, kurang lebih pada jarak 14 km tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedalaman pusat gempa berada pada kedalaman 10 km. Ini berarti dangkal gempanya. Dirasakan ya, karena dangkal tadi, maka dirasakan di beberapa daerah di Jawa Barat, yaitu di Bekasi dengan intensitas guncangan 3 hingga 4 mmi, yang artinya goyangan dirasakan oleh banyak orang ya, terutama di dalam gedung. Kemudian juga di Purwakarta, Cikarang, dan Depok ini goyangannya atau guncangannya lebih lemah, yaitu 3 mmi, dirasakan sebagian orang ya di dalam rumah. Kemudian juga dirasakan di Bandung, Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi Timur. Ini intensitas guncangannya adalah atau goyangannya adalah 2 hingga 3 skala mmi. Itu tadi dirasakan di dalam rumah atau gedung. Kemudian juga dirasakan di Tangerang, Pandeglang, Cianjur, Labuan Ratu, dan di Lebak dengan intensitas goyangan 2 skala mmi. Itu yang dapat kami laporkan. Ya, Ibu Dwi Korita, hingga saat ini apakah ada laporan kerusakan, dan dengan magnitudo 4,9 ini potensi kerusakan seperti apa yang dapat terjadi, Bu? Jadi sebetulnya magnitudo 4,9 itu merupakan termasuk gempa yang pada umumnya tidak mengkhawatirkan. Tapi kenapa menjadi perhatian kami? Karena ini dangkal dan terjadinya pada daerah yang tadi kami sebutkan itu merupakan daerah yang tertutup oleh sedimen lepas. Sedimen lepas sehingga meskipun magnitudo gempa kurang dari 5 atau 4,9 yang harusnya itu tidak kuat, dapat mengalami amplifikasi. Jadi mengalami penguatan sehingga dapat dirasakan tadi misalnya oleh sebagian besar orang yang ada di dalam gedung atau di wilayah tersebut. Apabila bangunan yang berada di area tersebut sudah siap dengan bangunan yang memenuhi standar bangunan tahan gempa, semestinya tidak mengalami kerusakan. Namun sekali lagi kita tidak dapat memastikan apakah bangunan-bangunan di wilayah tersebut benar-benar sudah memenuhi standar bangunan tahan gempa. Karena kalau tidak memenuhi standar, guncangan skala 4 saja itu fakta di lapangan yang pernah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Itu bangunan bisa rusak, retak, bahkan ada yang roboh. Kami belum mendapatkan laporan atau informasi tentang kerusakan bangunan tersebut, sehingga belum dapat menyampaikan bagaimana efeknya. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG, atas waktunya malam hari ini bergabung bersama kami di Breaking News. Assalamualaikum, Ibu.